Hello everyone, welcome to Just Speak English Club YouTube channel. In this learning video, let's discuss how to use paired conjunction in sentence. Kita akan belajar tentang bagaimana menggunakan paired conjunction yang terdiri dari both and, kemudian not only berpasangan dengan but also, lalu ada either or, dan juga ada neither nor dalam kalimat. Materi ini akan kalian pelajari di kelas 10 bahasa Inggris peminatan atau lintas minat ya. So stay tuned in this video and don't forget to hit the subscribe button and feel free to share to others. Okay, let's get started. So guys, paired conjunction adalah penghubung berpasangan yang menggabungkan atau menghubungkan dua hal, baik itu menghubungkan antar noun, bisa juga antar verb, antar adjectives, dan juga antar adverb. Nah, dari pengertian ini kita tahu bahwa conjunction atau kata penghubung jenis yang satu ini muncul selalu berpasangan. Itulah kenapa ia sering disebut dengan istilah paired conjunction yang artinya berpasangan. Nah, lalu apa saja ya yang dimasukkan ke dalam conjunction berpasangan ini? Oke, perhatikan penjelasan berikut ini ya. Yang pertama yang muncul adalah penggunaan both berpasangan dengan kata and. Kemudian ada not only yang dipasangkan dengan but also, dan kemudian yang ketiga ada either yang bertemu dengan or, dan yang terakhir ada neither yang selalu berpasangan dengan kata nor. Oke, sebelum kita membahasnya satu persatu, ada beberapa catatan penting ya yang mesti diketahui oleh teman-teman semua. Yang pertama, kata setelah kata penghubung ini ya, kata setelah kata penghubung kedua, oke, maksudnya adalah kata setelah penghubung kedua itu maksudnya kata setelah and, kata setelah but also, setelah or atau setelah nor nanti harus sejajar atau berkesesuaian. Apa sih maksudnya? Maksudnya ya gini, jika kata pertama yang muncul ada sebuah kata noun atau kata benda, maka kata berikutnya juga harus berbentuk kata benda atau noun. Nah, jika verb ing misalnya, maka kata berikutnya juga dalam bentuk verb ing, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah letak paired conjunction ini atau letak kata hubung berpasangan ini bisa di mana aja ya dalam kalimat. Bisa aja dia sebagai subjek dalam kalimat, bisa juga dia sebagai objek. Oke, bingung ya? Oke, nggak masalah jika bingung. Kita akan menemukan maksud dari catatan ini ya nanti setelah ada contohnya. Oke, sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah penggunaan both yang berpasangan kata and. Jika diartikan dalam bahasa Indonesia, conjunction ini atau kata hubung ini artinya boleh teman-teman artikan seperti ini: keduanya, baik bla 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 maupun bla 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 gitu. Contoh, both my mother and my father are in Jakarta today. Oke, nah dari contoh kalimat ini kita akan kembali ke catatan yang tadi ya. Artinya dulu deh, keduanya baik ibuku maupun ayahku lagi ada di Jakarta hari ini gitu. Dari contoh ini kita lihat tadi ya, catatan yang tadi kita sempat bahas. Yang pertama, kata yang dihubungkan oleh paired conjunction ini harus sejajar, baik itu secara fungsi kata maupun bentuk kata tersebut. Jika teman-teman perhatikan ya di sini, kata setelah and dan kata sebelum and itu merupakan kata benda semuanya. My mother and my father, ya kan? Itu yang dimaksud dengan sejajar gitu ya, atau sesuai. Kemudian posisi both my mother and my father ini berada di awal kalimat. Berarti conjunction ini berfungsi sebagai subjek dalam kalimat tersebut. Bisa dipahami ya teman-teman? Oh ya, satu lagi takut lupa ya. Ini cukup penting. Apabila nanti posisi dan fungsi both and adalah sebagai subjek seperti contoh soal ini, both my mother and my father, kemudian nanti diikuti dengan predikat ya. Predikatnya adalah are di sini. Oke, teman-teman harus perhatikan mereka ini ketika sebagai subjek selalu berbentuk jamak. Berbentuk jamak itu atau berbentuk plural ya. Itulah kenapa kita gunakan di sini sebuah predikat are, bukan is. Oke, masih ingat ya teman-teman perbedaan penggunaan is dan are? Are itu jamak, is itu untuk tunggal. Nah, ketika teman-teman menggunakan kata both dalam kalimat sebagai subjek, maka dia selalu dianggap jamak.
gitu maksudnya. Oke ya teman-teman. Sekarang aku mau ngasih contoh kedua. Perhatikan ya. The research projects will take both money and time. Kalau diterjemahkan artinya proyek riset ini akan memerlukan baik uang maupun waktu gitu. Nah, kalau teman-teman perhatikan posisi both money and time ini sebagai sebagai objek dalam kalimat ya, di akhir kalimat ya. Kalau contoh pertama tadi dia sebagai subjek. Oke, teman-teman ingat perhatikan setelah kata both ada money kemudian sejajar dengan kata time yang juga berupa kata benda. Oke, sekarang aku mau lanjutin ke bentuk kedua yaitu not only yang berpasangan dengan kata but also. Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya tidak hanya tetapi juga, itu artinya ya. Nah, penghubung not only but also ini sering ya kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Cara membentuk strukturnya sama aja dengan penggunaan both dan and tadi gitu, cuman beda arti aja. Perhatikan contoh kalimat ini ya. I study not only math but also chemistry this semester. Aku belajar nggak hanya matematika tapi juga belajar kimia semester ini. Perhatikan ya, kata sebelum dan setelah but also keduanya memiliki fungsi dan bentuk kata yang sama ya, sama-sama sebuah kata benda. Math itu adalah kata benda, kemudian chemistry juga sebuah kata benda, makanya dia harus sejajar. Itu syaratnya atau sesuai. Contoh berikutnya nih, it not only rained but also snowed in Tokyo yesterday. Kalau diterjemahkan, itu hari ini nggak hanya hujan tapi juga snow itu turun salju di Tokyo kemarin. Oke, cukup berbeda ya dengan contoh pertama. Pada contoh kalimat berikut ini yang dihubungkan oleh but also adalah sebuah apa teman-teman? Ada yang tahu apa itu rain dan snow fungsinya? Yes, itu sebagai kata kerja ya. Snow dan rain itu adalah sebuah kata kerja. Jadi yang dihubungkan antar penghubung ini adalah sebuah kata kerja dan dia harus sejajar. Rain-nya kata kerja kedua, snow-nya juga kata kerja kedua. Itu yang dimaksud dengan kesejajaran gitu ya. Contoh berikutnya, the book is not only interesting but also accurate. Oke, ada yang tahu apa yang dihubungkan oleh kata penghubung ini setelah not only? Yes, ada interesting dan juga accurate. Sejajar ya. Interesting itu berbentuk kata apa? Oke, sifat, dan akurat juga berbentuk kata sifat. Itu yang disebut dengan kesejajaran. Satu lagi deh, biar mantap. Not only my wallet but also my key is lost. Oke, ini aku mau ngasih tahu ya. Kalau misalkan both tadi sebagai subjek dia itu selalu jamak, maka ketika not only ya, kita lihat nih. Ia tidak selalu jamak. Not only but also di kalimat ini berfungsi sebagai subjek ya, tetapi dia tidak selalu jamak. Kok bisa? Yes, tergantung dengan kata apa setelah but also. Jika kata setelah but also itu tunggal, maka predikatnya akan menyesuaikan juga jadi tunggal. Begitu juga apabila kata setelah but also berbentuk kata benda jamak, maka predikatnya juga menjadi jamak. Jika teman-teman perhatikan, kata setelah but also itu adalah my key. My key itu tunggal, makanya dia menggunakan predikat is gitu ya teman-teman. Oke deh, cukup belajar tentang not only dan but also. Aku mau ngebahas tentang either sama or. Oke. Either or ini artinya adalah kata penghubung yang digunakan untuk memberikan sebuah pilihan dari dua buah opsi ya. Salah satu, disuruh milih salah satu. Contoh deh. My father offers me either going to Japan or skiing in Iceland for my graduation. Oke. Bapakku menawari aku pilih nih salah satu katanya, apakah pergi ke Jepang atau bermain ski di Islandia untuk hadiah lulus. Wah, keren nih. Lulus aja dia pergi ke Jepang, kalau nggak ke Islandia ya. Oke, nah perhatikan ya, kata setelah either dan kata setelah or dia sejajar ya. Either going itu kata kerja bentuk ing, kemudian sejajarnya dengan kata skiing, kata kerja juga berbentuk ing, yang dihubungkan adalah kata kerja. Oke. Kemudian contoh berikutnya adalah either ice cream or chocolate cake is served for him. Nah, ini sebagai subjek ya. Salah satu deh katanya, ice cream atau coklat akan diberikan untuk dia katanya. Either ice cream or coklat ini subjek tunggal ya kan. Makanya dia menggunakan kata is. Polanya mirip dengan penggunaan kata not only dan but also ketika menjadi subjek.
Bisa ya kawan-kawan, kawan-kawan, bisa ya teman-teman. Next deh, terakhir penggunaan kata neither berpasangan dengan kata nor. Nah, berlawanan dengan kata either or yang digunakan untuk memberikan salah satu pilihan, maka penggunaan neither nor ini digunakan untuk tidak memberikan opsi sama sekali saat diungkapkan. Keduanya enggak, artinya dua-duanya enggak kalau diartikan kayak gitu ya. Contoh nih, I like neither Anna nor Elsa. Aku tuh nggak suka ya, baik itu Anna atau Elsa. Itu nggak ada, dua-duanya saya nggak suka gitu. Neither itu maknanya negatif, nor Elsa. Ini sebagai objek ya kalimat. Kemudian ketika menjadi subjek, contohnya kayak gini. Neither Anna nor Elsa is beautiful. Neither Anna nor Elsa is beautiful. Nggak satu pun, baik itu Anna ataupun Elsa yang cantik ya. Dua-duanya nggak cantik maksud dari kalimat ini. Oke, dan neither Anna nor Elsa ini adalah sebagai subjek tunggal, makanya dia menggunakan kata is. Oke, nah gitu ya teman-teman pembahasan tentang paired conjunction. Mudah-mudahan penjelasan aku ini cukup membantu ya kebingungan teman-teman semua. Kalau misalkan masih ada yang perlu ditanyakan, teman-teman boleh memberikan pertanyaan di kolom komentar. Nanti aku usahain untuk selalu menjawab. Oke ya, gitu aja hari ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan. See you another videos. Bye bye.